Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tamsil An-Nafli. So teman-teman, ada topik yang perlu saya bahas karena topik ini beberapa hari kemarin lagi sempat viral teman-teman, bahkan di media sosial Instagram, YouTube. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasannya, saya pengen tampilkan videonya lebih dahulu. So teman-teman simak videonya. Nanti setelah itu kita akan masuk kepada pembahasannya terkait dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, kemudian tafsir menurut Kementerian Agama Republik Indonesia terkait ayat tersebut dan artinya dalam Al-Quran. So teman-teman simak terus videonya. Saya akan menunjuki lebih awal video tersebut yang sedang viral teman-teman. Oke, ini videonya teman-teman. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat, mulih ndelah bojone meteng, niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng, kan banyak terjadi di mana-mana. Loh, bakul es loh. Saya yakin pasti teman-teman sudah menonton videonya tadi. Ya, ini video yang sedang viral beberapa hari yang lalu teman-teman. Dan bahkan sampai saat ini mungkin ya masih dikatakan sedang trending-trendingnya juga ya, masih viral. Kenapa demikian? Karena video tersebut ketika kita menyimak perkataan yang disampaikan oleh seorang pendakwa atau seorang penyampai ceramah tersebut sangat menyinggung perasaannya teman-teman, sangat menyinggung seorang pedagang tersebut teman-teman, di mana dia dalam kesehariannya berjuang untuk bagaimana menafkahi anak istrinya, tetapi di luar sana kita tidak tahu apapun tantangan proses yang harus dilalui olehnya untuk bagaimana menafkahi anak istrinya, mendapat sedikit uang yang mungkin bagi orang-orang di luar sana tidak ada apa-apanya bagi dia, tapi dia tetap berjuang. Bahkan ketika hari itu pun dia cuman beberapa dagangannya yang laku, tetapi dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya dia tetap selalu bersyukur, selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. So teman-teman, saya pengen membandingkan sama video yang ini teman-teman. Maka simak terus videonya ya. Oke, teman-teman silahkan menonton videonya, saya tampilkan. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. So, saya rasa teman-teman sudah menonton videonya. Itu adalah salah satu argumentasi, salah satu contoh yang patut kita ikuti, yang patut kita tanamkan dalam diri kita, yang betul-betul disampaikan oleh Presiden kita yang terhormat, Presiden Republik Indonesia teman-teman. Dimana kita harus menghargai orang, bahkan pedagang-pedagang kecil, kita sebagai orang-orang pembesar, kita sebagai orang-orang yang dipandang oleh masyarakat, kita harus menghormati mereka teman-teman. Karena sebelum kita menjadi orang-orang yang dipandang oleh masyarakat, sebelum kita menjadi pejabat-pejabat tinggi daerah kita terlahir dari mereka teman-teman. So teman-teman, simak terus videonya ya teman-teman. Jadi ayat yang saya akan bacakan pada kesempatan kali ini teman-teman adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, dimana ayat ini menceritakan tentang mengolok-ngolok suatu kaum ataupun individu yang
mungkin mereka itu masih baik daripada diri kita atau masih lebih baik daripada diri kita, teman-teman. So, langsung saja kita mulai dengan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhuru qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kaum mukminin supaya jangan ada satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokkan. Demikian pula di kalangan wanita, jangan ada segolongan wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu pada sisi Allah lebih baik dan lebih terhormat dari wanita-wanita yang diperolok-olokkan. Allah melarang kaum mukminin mencela kaum mereka sendiri, karena kaum mukminin semuanya harus dipandang satu tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan. Allah melarang pula memanggil dengan panggilan yang buruk seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata hai fasik, hai kafir, dan sebagainya. Tersebut dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarhumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza taka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara mereka seperti tubuh yang satu. Bila salah satu anggota badan sakit demam, maka badan yang lain merasa demam dan terganggu pula. Riwayat Muslim dan Ahmad dari An-Nu'man bin Bashir. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini mengandung isyarat bahwa seorang hamba Allah jangan memastikan kebaikan atau keburukan seseorang semata-mata karena melihat kepada amal perbuatannya saja. Sebab ada kemungkinan seseorang tampak mengerjakan amal kebajikan, padahal Allah melihat di dalam hatinya ada sifat yang tercela. Sebaliknya pula mungkin ada orang yang kelihatan melakukan sesuatu yang tampak buruk, akan tetapi Allah melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan yang besar yang mendorongnya bertobat dari dosanya. Maka amal perbuatan yang tampak di luar itu hanya merupakan tanda-tanda saja yang menimbulkan sangkaan yang kuat, tetapi belum sampai ke tingkat meyakinkan. Allah melarang kaum mukminin
memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk setelah mereka beriman. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang pernah di masa mudanya mengerjakan suatu perbuatan yang buruk. Lalu ia bertobat dari perbuatan yang buruk. Lalu ia bertobat dari dosanya. Maka Allah melarang siapa saja yang menyebut lagi keburukannya di masa lalu. Karena hal itu dapat membangkitkan perasaan yang tidak baik. Sebab itu sebabnya oleh Allah melarang memanggil dengan panggilan dan gelar yang buruk. Adapun panggilan yang mengandung penghormatan tidak dilarang, seperti sebutan kepada Abu Bakar dengan Asy-Siddiq, kepada Umar dengan Al-Faruq, kepada Utsman dengan sebutan Dzun Nurain, kepada Ali dengan Abu Turab, dan kepada Khalid bin Walid dengan sebutan Saifullah, pedang Allah. Panggilan yang buruk dilarang untuk diucapkan setelah orangnya beriman, karena gelar-gelar untuk itu mengingatkan kepada kedurhakaan yang sudah lewat dan sudah tidak pantas lagi dilontarkan. Barang siapa tidak bertobat bahkan terus pula memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk itu, maka mereka dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri dan pasti akan menerima konsekuensinya berupa azab dari Allah pada hari kiamat. So teman-teman, telah jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 11, bahkan ada beberapa hadis yang menerangkan terkait dengan mengolok-ngolok orang. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 mengingatkan kita kembali teman-teman terkait dengan video yang sedang viral teman-teman, di mana salah satu penceramah, kita tidak tahu apa yang disampaikan dari dalam diri kita menyinggung perasaan orang lain atau tidak teman-teman. Walaupun kita sedang berceramah, walaupun kita sedang menyebarkan dakwah dimanapun teman-teman, tapi tolonglah teman-teman, kita jaga perasaan kita jaga perasaan orang lain, kita jaga kata-kata dan kalimat yang kita keluarkan dari dalam diri kita teman-teman. Karena boleh jadi kalimat-kalimat atau kosakata yang kita keluarkan dari dalam diri kita itu menyinggung perasaan teman-teman di luar sana. Apalagi secara langsung kita menyampaikan kepada individu atau orang yang kita tuju. Jangan teman-teman, jangan. Kita tidak tahu perasaan dia teman-teman. Ketika sudah tersinggung perasaannya, sakit hatinya teman-teman. Bahkan Allah melarang dalam surat Al-Hujurat mengolok-ngolok orang lain. Boleh jadi orang yang kita perolok-olokan lebih baik daripada diri kita. Mereka hanyalah berusaha untuk mencari nafkah mereka, untuk menafkahi anak istri mereka di setiap harinya. Mereka tidak berjuang ataupun mereka tidak ibaratnya berdagang untuk kaya teman-teman, untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan mereka sehingga mereka bisa kaya, mereka bisa menjadi rich. Tapi mereka berdagang, berjual dengan keseharian mereka untuk bagaimana mereka bisa makan hari ini, makan untuk hari esok. Tidak ada terpikirkan dalam diri mereka bahwa hari ini ketika saya berdagang, saya harus mendapatkan uang yang banyak, harta yang banyak untuk saya bisa kaya. Tidak ada teman-teman. Mereka cuma hanya berjuang bagaimana untuk bisa menafkahi anak mereka, istri mereka yang di rumah sana menunggu mereka untuk bagaimana mendapatkan uang bisa memberikan kepada mereka dan menafkahi anak-anak mereka, membiayai biaya sekolah mereka. Maka dari itu teman-teman, dalam video tersebut memberikan kita, mengingatkan kita terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kita sekali-kali mengolok-ngolok teman kita, orang lain di luar sana. Karena yang diperolok-olokan belum tentu mereka itu buruk. Belum tentu mereka itu tidak baik. Jangan sampai kebalikannya. Mereka itu lebih baik daripada diri kita. Karena orang lain sudah menganggap kita baik, tetapi belum tentu dengan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena masih banyak aib-aib kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu untuk membenahi diri kita sebaik-baiknya kembali.
Dan dalam video tersebut juga, ketika seorang pendakwa itu mengolok-ngolok penjual yang sedang berjualan di situ, di samping kiri dan samping kanan, janganlah kalian tertawa seperti itu, seakan-akan kalian berbahagia di atas penderitaan orang lain, teman-teman. Kasihan. Mereka itu setiap harinya memikirkan besok saya harus makan apa. Apakah besok saya bisa mendapatkan makanan? Ataukah besok saya masih bisa tidak menafkahi anak istri saya, membiayai biaya sekolahnya. Karena hari ini ketika dia pulang, barang dagangannya tidak laku. Teman-teman bisa bayangkan, apa yang mau dia berikan kepada anak istrinya? Apa yang mau dia belikan kepada anak istrinya? Ketika dagangannya saja tidak laku, teman-teman. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita belajar dari video-video itu, teman-teman. Kita mengintrospeksi kembali diri kita. Apakah kita di mata Allah sudah baik atau belum? Ataukah masih banyak kekurangan dalam diri kita? Oleh sebab itu, jangan pernah untuk lupa, untuk selalu beribadah kepada Allah. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita sudah mulai terpandang baik di masyarakat, di lingkungan kita, kita terus perbaiki, teman-teman. Jangan pernah kita bangga dengan hal-hal itu. Karena sifatnya kita hidup di dunia adalah sementara. Tempat singgah bagi kita. Tidak akan selamanya kita hidup di dunia. So, teman-teman, mari kita jadikan video itu sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Kita mulai introspeksi diri kita pelan-pelan. Kembali lagi melihat diri kita, apakah sudah ada kesempurnaan dalam diri kita ataukah belum. Karena sifatnya manusia tidak ada yang sempurna, teman-teman. So, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama, teman-teman. Jangan pernah untuk kita saling menghina satu sama lain, saling mengolok-ngolok satu sama lain. Jangan, teman-teman. Oke? Oke, itu mungkin pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila kosakata saya atau kalimat saya menyinggung perasaan teman-teman. Saya mohon maaf, saya hanyalah manusia biasa. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari dalam diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.